Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanisa Musafina dengan NIM 2405080006 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Rombel 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penyiaran terkendali 3 fase setengah gelombang dan gelombang penuh, serta cara merangkainya menggunakan software simulasi PSIM. Sebelum masuk ke tahap pembuatan rangkaian, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan penyiaran terkendali 3 fasa. Penyiaran terkendali 3 fasa adalah rangkaian elektronika yang berfungsi mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC dengan menggunakan komponen SCR sebagai saklar terkendali. Disebut terkendali karena besar tegangan keluaran dapat diatur melalui sudut penyulutan atau sudut pemicu SCR. Semakin besar sudut penyulutan, maka SCR menyala semakin lambat sehingga tegangan keluaran akan semakin kecil. Sebaliknya, jika sudut penyulutan semakin kecil, maka tegangan keluaran akan semakin besar. Penyiaran terkendali 3 fasa terdiri dari 2 jenis, yaitu setengah gelombang dan gelombang penuh. Penyiaran setengah gelombang menggunakan 3 buah SCR dan bekerja secara bergantian setiap 120 derajat. Rangkaian ini lebih sederhana, namun tegangan keluarannya masih memiliki ripple yang cukup besar. Sedangkan penyiaran gelombang penuh menggunakan 6 buah SCR dalam konfigurasi jembatan, bekerja bergantian setiap 60 derajat, sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih halus, ripple yang lebih kecil, dan nilai rata-rata tegangan keluaran yang lebih besar. Setelah mengetahui pengertian penyiaran terkendali 3 fasa, selanjutnya kita perlu mengetahui komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian beserta fungsinya. Komponen yang pertama adalah sumber AC 3 fasa yang berfungsi sebagai sumber tegangan masukan. Komponen kedua adalah SCR atau Silicon Control Rectifier yang berfungsi sebagai saklar elektronik sekaligus penyiarah yang dapat dikendalikan waktu penyalaannya melalui gate. Komponen ketiga adalah beban atau resistor yang berfungsi sebagai tempat penyaluran daya keluaran. Kemudian terdapat gate pulse generator, yaitu pembangkit sinyal pemicu SCR yang digunakan untuk mengatur sudut penyulutan sesuai nilai yang diinginkan. Terakhir, digunakan osiloskop atau probe untuk melihat bentuk gelombang tegangan masukan dan keluaran hasil simulasi. Setelah memahami pengertian dan komponen yang digunakan, selanjutnya saya akan masuk ke tahap pembuatan rangkaian penyiaran terkendali 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh pada software simulasi PSIM. Nah, sambil saya merangkai rangkaian ini, saya juga akan menjelaskan mengapa pada penyiaran 3 fasa terkendali menggunakan SCR, nilai gate harus dibuat berbeda-beda. Pada penyiaran 3 fasa, baik setengah gelombang maupun gelombang penuh, setiap SCR tidak bekerja secara bersamaan, melainkan menyala secara bergantian sesuai urutan kondisi sumber 3 fasa. Hal ini disebabkan karena tegangan 3 fasa memiliki selisih sudut 120 derajat antar fasa dan nilainya selalu berubah terhadap waktu.
Dalam setiap interval tertentu, hanya SCR tertentu yang seharusnya aktif untuk menyalurkan arus ke beban. Oleh karena itu, setiap SCR harus dipicu pada waktu yang berbeda agar pemindahan konduksi atau komutasi antar SCR dapat berlangsung dengan benar. Jika semua gate disamakan, maka SCR akan dipicu secara bersamaan tanpa mengikuti urutan kerja rangkaian. Sehingga, walaupun pada simulasi tertentu, bentuk gelombang terlihat mirip, secara teori hal tersebut kurang tepat. Perbedaan sudut antar gate ditentukan dari jumlah SCR yang bekerja dalam satu siklus 360 derajat. Pada penyiaran 3 fasa, gelombang penuh digunakan 6 buah SCR, sehingga perpindahan penyulutan terjadi setiap 360 dibagi 6, yaitu 60 derajat. Karena itu, sudut gate pada gelombang penuh selalu berbeda 60 derajat antar SCR. Jika sudut penyulut awal adalah alfa, maka gate berikutnya tinggal ditambah kelipatan 60 derajat, sedangkan pada penyiaran setengah gelombang hanya digunakan 3 buah SCR, sehingga selisih penyulutan menjadi 360 dibagi 3, yaitu 120 derajat. Itulah sebabnya, pada rangkaian setengah gelombang, sudut gate berbeda 120 derajat antar SCR. Selanjutnya, pulse width pada gate dipilih kecil, misalnya 10 derajat, karena gate SCR hanya berfungsi sebagai pemicu awal agar SCR mulai mengantar arus. Setelah SCR menyala, komponen tersebut akan tetap konduksi selama arus anoda masih mengalir di atas holding current, sehingga gate tidak perlu diberi sinyal terlalu lama. Jika pulse width terlalu besar, maka gate aktif terlalu lama. Perbedaan sudut antar SCR menjadi kurang terlihat dan hasil simulasi menjadi kurang jelas untuk dianalisis. Dengan pulse width sekitar 10 derajat, sinyal gate sudah cukup untuk memicu SCR sekaligus tetap menunjukkan momen penyulutan dengan jelas. Selain itu, sudut penyulutan atau alfa digunakan untuk mengatur kapan SCR mulai menyala terhadap gelombang sumber. Jika sudut penyulutan kecil, SCR menyala lebih cepat sehingga tegangan keluaran rata-rata menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika sudut penyulut diperbesar, SCR menyala lebih lambat sehingga tegangan keluaran menurun. Oleh karena itu, pada simulasi biasanya digunakan variasi sudut seperti 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat untuk melihat pengaruhnya terhadap tegangan keluaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gate harus berbeda-beda karena SCR bekerja secara bergiliran sesuai urutan konduksi sumber 3 fasa. Besarnya selisih sudut ditentukan dari jumlah SCR yang aktif dalam satu periode, yaitu 60 derajat untuk gelombang penuh dan 120 derajat untuk setengah gelombang. Sedangkan pulse width 10 derajat dipilih karena gate hanya diperlukan sebagai pemicu sesaat agar simulasi sesuai teori dan hasil keluaran dapat diamati dengan lebih jelas. Pada sudut penyulutan 30 derajat, gelombang keluaran masih memiliki nilai tegangan rata-rata yang tinggi karena SCR dipicu lebih awal. Untuk gelombang output terlihat kontinu dengan ripple yang masih jelas, namun celah antar puncak masih kecil. Arus keluaran mengikuti bentuk tegangan sehingga nilainya juga paling besar dibanding sudut lainnya. Pada sudut penyulutan 30 derajat di penyiaran 3 fasa terkendali gelombang penuh, pada sudut gelombang keluaran terlihat muncul dalam bentuk pulsa-pulsa konduksi dengan nilai tegangan yang cukup tinggi. Tegangan output mulai muncul saat SCR dipicu, kemudian menurun hingga 0 sebelum siklus berikutnya. Arus keluaran mengikuti bentuk tegangan dan nilainya masih besar. Nah, pada sudut penyulutan 60 derajat, SCR menyala lebih lambat dibandingkan 30 derajat,
sehingga bagian gelombang yang dihantarkan ke beban menjadi lebih sedikit. Akibatnya, tegangan rata-rata menurun dan tegangan output mulai bergeser ke kanan. Arus keluaran juga ikut menurun sesuai berkurangnya tegangan output. Pada sudut 60 derajat di rangkaian penyiarah 3 fasa gelombang penuh, pada gambar terlihat tegangan dan arus keluaran sangat kecil atau hampir nol. Hal ini menunjukkan SCR tidak menghantarkan dengan baik. Pada sudut ini kemungkinan karena urutan gate atau waktu pemicuan belum sesuai. Secara teori seharusnya output tetap ada, namun lebih kecil dari sudut 30 derajat. Nah, pada sudut penyulutan 90 derajat, penyulutan terjadi pada gelombang sudah berada di pertengahan siklus. Tegangan keluaran tampak semakin kecil dengan durasi konduksi yang lebih pendek. Ripple masih terlihat jelas dan arus keluaran turun lebih rendah dibanding sudut 30 derajat dan 60 derajat. Pada sudut penyulutan 90 derajat, pada rangkaian penyiarah 3 fasa terkendali gelombang penuh, gelombang keluaran kembali muncul seperti pada sudut 30 derajat, tetapi dengan waktu konduksi yang lebih singkat. Tegangan rata-rata lebih kecil karena SCR dipicu lebih lambat. Arus keluaran juga ikut menurun, namun masih menunjukkan pola pulsa yang jelas. Pada sudut penyulutan 120 derajat, SCR dipicu sangat terlambat, sehingga hanya sebagian kecil gelombang yang dihantarkan. Tegangan keluaran menjadi paling rendah dan jarak antar pulsa terlihat lebih dominan, atau keluaran juga menjadi lebih kecil karena energi yang disalurkan ke beban semakin sedikit. Pada sudut penyulutan 120 derajat, pada rangkaian penyiarah 3 fasa terkendali gelombang penuh berdasarkan gambar, keluaran kembali sangat kecil atau hampir nol. Kondisi ini menunjukkan proses penyulutan tidak terjadi secara efektif pada sudut tersebut. Secara teori, tegangan masih seharusnya muncul, tapi lebih rendah karena sudut penyulutan semakin besar. Demikian penjelasan mengenai simulasi penyiaran 3 fasa terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan SCR. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sudut penyulutan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya tegangan keluaran, di mana semakin besar sudut penyulutan, maka tegangan DC yang dihasilkan semakin kecil.
Penjara setengah gelombang memiliki rangkaian yang lebih sederhana, namun ripple masih besar dan kualitas tegangan keluarannya lebih rendah. Sedangkan penjara gelombang penuh mampu menghasilkan tegangan DC yang lebih baik dan lebih halus. Meskipun pada simulasi masih perlu penyetelan agar masih sesuai dasar teori. Melalui praktikum ini dapat dipahami cara kerja SCR, pengaruh sudut penyulutan, serta perbedaan karakteristik kedua jenis penjara 3 fasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.